Holocaust dan yang melatar belakangi. Holocaust adalah penganiayaan dan pembantaian sistematis terhadap 6 juta orang Yahudi Eropa oleh rezim Nazi Jerman dan sekutu serta para kaki tangannya. Holocaust juga disebut Shoah, sebuah kata Ibrani yang berarti malapetaka Nazi. Tragedi Holocaust membuat kelompok Nazi Jerman melenyapkan semua orang Yahudi yang berada dalam genggaman mereka. Holocaust sering disebut dengan genosida. Genosida adalah pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras. Mengapa semua terjadi dan apa yang melatar belakangi, simak lebih jelasnya dalam video berikut ini. Arti Holocaust. Holocaust dari bahasa Yunani holocaustos, holos, seluruh, dan adalah genosida terhadap kira-kira 6 juta Yahudi Eropa selama Perang Dunia II, suatu program pembunuhan sistematis yang didukung oleh negara Jerman Nazi, dipimpin oleh Adolf Hitler, dan berlangsung di seluruh wilayah yang dikuasai oleh Nazi. Dari 9 juta Yahudi yang tinggal di Eropa sebelum Holocaust, sekitar 2/3-nya tewas. Secara khusus, lebih dari 1 juta anak Yahudi tewas dalam Holocaust, serta kira-kira 2 juta wanita Yahudi dan 3 juta pria Yahudi. Latar belakang Holocaust. Dalam sejarahnya, umat Yahudi di Eropa telah menjadi korban diskriminasi sejak lama. Orang-orang Yahudi bahkan terkadang dipaksa untuk pindah agama atau tidak diizinkan untuk melakukan profesi tertentu. Antara abad ke-17 hingga ke-19, sejumlah penguasa di Eropa mulai memberlakukan undang-undang untuk menghilangkan diskriminasi terhadap orang Yahudi. Akan tetapi, paham antisemitisme telah mengakar pada masyarakatnya dan sulit untuk dihilangkan. Bibit kebencian terhadap orang Yahudi pun muncul di benak Adolf Hitler sejak remaja. Dalam perkembangannya, berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Hitler membuat sikap anti-Yahudi yang tertanam dalam dirinya semakin kuat. Bagi Hitler, yang terobsesi dengan superioritas bangsa Jerman, orang Yahudi adalah ras rendahan yang menjadi ancaman bagi kemurnian bangsanya. Inilah yang membuka jalan bagi pembunuhan massal orang-orang Yahudi. Alasan Hitler membenci Yahudi. Ketika Jerman menyerah pada 1918, Hitler yang tengah berada di rumah sakit militer karena cedera mata, merasa sangat terpukul. Menurut kelompok nasionalis dan konservatif sayap kanan, kekalahan Jerman tidak disebabkan oleh kalah berperang, tetapi karena pengkhianatan orang Yahudi dan komunis. Pada 1920, ketika Hitler telah menjadi tokoh propaganda Partai Nazi, ia membandingkan orang Yahudi dengan kuman. Hitler meyakini bahwa pengaruh orang Yahudi tidak akan pernah hilang tanpa menghilangkan penyebabnya. Ide-ide radikal inilah yang membuka jalan bagi pembunuhan massal orang-orang Yahudi pada 1940-an. Dalam perkembangannya, Hitler menyalahkan orang-orang Yahudi atas segala sesuatu yang salah dengan dunia. Melemahnya kekuatan Jerman hingga mengalami kemunduran dikatakan sebagai kesalahan orang Yahudi. Menurut Hitler, orang-orang Yahudi ingin mengejar dominasi dunia dan pemuja kapitalisme. Hitler adalah salah satu tokoh yang memandang dunia sebagai arena perjuangan antar bangsa. Ia juga membagi populasi dunia ke dalam ras tinggi hingga ras rendah. Ia percaya pada superioritas bangsa Jerman, yang diklaim sebagai bagian dari bangsa Arya, sementara orang-orang Yahudi termasuk ras rendahan. Hitler merasa bahwa bangsa Jerman hanya bisa sukses apabila mereka murni. Akibatnya, begitu Nazi berkuasa, ide-ide ini mengarah pada sterilisasi paksa dan pembunuhan manusia, utamanya orang-orang Yahudi. Kampanye anti-Yahudi menjadi semakin ganas dan puncaknya saat peristiwa Holocaust, yakni genosida terhadap sekitar 6 juta kaum Yahudi di Eropa selama Perang Dunia II. Terjadinya Holocaust. Pembangunan kamp pemusnahan. Setelah penunjukan Adolf Hitler sebagai kanselir pada 1933, segera setelah itu Partai Nazi menjadi satu-satunya yang berkuasa di Jerman. Nazi Jerman melaksanakan Holocaust secara bertahap, dimulai dengan pembangunan kamp-kamp pemusnahan yang dilengkapi dengan kamar gas beracun, kemudian dilanjutkan dengan eksperimen medis. Kamp-kamp tersebut didirikan di Auschwitz, Belzec, Meno, Jasenovac, Majdanek, Mali, Trostenets, Sobibor, dan Treblinka. Pada tahap pengujian,
Para dokter Nazi menggunakan manusia sebagai subjek dari berbagai eksperimen. Metode persiapan pemusnahan massal secara sistematis ini belum pernah dilakukan sebelumnya dalam sejarah. Eksekusi tahap awal. Pemusnahan pada awalnya dilakukan kepada lawan politik Hitler, yakni dari golongan komunis dan sosial demokratis. Pada 1933, orang Yahudi di Jerman berjumlah sekitar 525.000 jiwa, atau 1% dari total penduduknya. Selama 6 tahun berikutnya, Nazi mulai mengisolasi orang-orang Yahudi. Mereka tidak diizinkan menjadi pegawai negeri dan bisnis-bisnisnya diboikot. Baca juga, ilmu fisika di balik cara menghindari cipratan saat kencing hingga 1939, ribuan kamp pemusnahan telah didirikan di seluruh Eropa yang diduduki Nazi dan ratusan ribu orang Yahudi berusaha untuk meninggalkan Jerman. Dimulainya pemusnahan Yahudi. Memasuki 1941, wilayah Eropa yang diduduki Nazi Jerman semakin luas. Penduduk Yahudi di wilayah-wilayah tersebut kemudian diangkut ke ghetto di Polandia. Korban mulai berjatuhan saat Jerman menginvasi Uni Soviet, di mana 500.000 orang Yahudi di Soviet ditembak oleh tentara Nazi. Pada September tahun 1941, setiap orang yang ditetapkan sebagai Yahudi, ditandai dengan bintang kuning, dapat dijadikan sasaran terbuka. Kemudian pada akhir 1941, orang-orang Yahudi di ghetto Polandia mulai diangkut ke kamp-kamp pemusnahan. Pembunuhan massal menggunakan gas beracun di kamp dilakukan pertama kali pada Maret tahun 1942. Ketika ghetto mulai dilanda penyakit dan kelaparan, orang-orang Yahudi mencoba memberontak, tetapi usaha mereka sia-sia. Meski mencoba dirahasiakan, berita mengenai Holocaust sebenarnya sampai di telinga sekutu. Akan tetapi, pihak sekutu diduga terlalu fokus untuk memenangkan perang dan sebagian lainnya tidak percaya bahwa aksi keji itu dapat dilakukan oleh Nazi. Alhasil, orang-orang Yahudi tidak mendapatkan bantuan yang semestinya. Di kamp Auschwitz saja, diperkirakan terdapat lebih dari 2 juta orang Yahudi yang menjadi korban genosida oleh Nazi. Dampak Holocaust. Holocaust baru dapat dihentikan pada 1945, ketika Jerman kalah dalam Perang Dunia II dan Hitler melakukan bunuh diri. Kejahatan kemanusiaan ini menimbulkan dampak yang sangat hebat, terutama pada orang-orang Yahudi. Antara tahun 1941 sampai tahun 1945, Nazi Jerman secara sistematis telah membunuh sekitar 6 juta orang Yahudi di seluruh Eropa. Jumlah korban tersebut adalah setara 2/3 populasi Yahudi di Eropa saat itu, di mana lebih dari 1 juta dari mereka yang tewas adalah anak-anak. Selain orang Yahudi, sekitar 5 juta orang lainnya juga menjadi target karena alasan rasial, politik, ideologi, dan orientasi seksual. Sementara itu, orang-orang yang selamat dari kamp pemusnahan merasa dapat kembali ke rumah karena telah kehilangan keluarga ataupun dikecam oleh tetangga non-Yahudi mereka. Akibatnya, pada akhir 1940-an, Eropa kebanjiran pengungsi dan tawanan perang. Hal itu memaksa pihak sekutu untuk menciptakan tanah air bagi orang-orang Yahudi yang selamat dari Holocaust, yang kemudian mengarah pada pembentukan Israel pada 1948.